Cara gampang untuk ngerjain literasi bahasa Inggris di TPS UTBK 2023. Seperti apa caranya? Langsung aja kita bahas di video kali ini. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi kurikulum merdeka? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 4 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak benefit lainnya. Harganya 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikut tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Siapa aja bisa ikutan loh, jadi jangan sampai ketinggalan. Bagi kalian yang lagi cari tryout UTBK dan ujian mandiri untuk masuk PTN, gak usah bingung karena GP Media menyediakan tryout UTBK dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 25.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang! Halo teman-teman, balik lagi di GP Media Channel. Seperti biasa nih, kita bakal bahas lagi soal literasi bahasa Inggris ya. Nah, di sini udah ada nih prediksi soalnya beberapa. Nah, ini untuk 5 soal kali ini dari bacaan tentang Soekarno ya di sini ya. Oke, nanti seperti biasa di akhir soal nomor 5 itu buat teman-teman latihan. Jadi nanti yang tahu jawabannya bisa langsung komen di bawah ya. Oke, kita mulai dari nomor 1 di sini soalnya, which statement is inappropriate with the information provided in the passage. Ini artinya kalimat mana yang inappropriate itu sama kayak tidak sesuai ya. Oke, jadi mana kalimat yang tidak sesuai dengan informasi yang disediakan di dalam teks ya. Provided itu disediakan. Berarti tidak sesuai itu sama aja kayak salah ya. Nah, ini kita bisa cek and recheck satu-satu. Mungkin kita dari yang A dulu di sini. Soekarno was a reputable leader of the nationalists. Jadi ini adalah faktanya dari Pak Soekarno, katanya beliau itu adalah pemimpin yang punya reputasi baik gitu ya, tentang seseorang yang nasionalisnya tuh tinggi, jiwa nasionalisnya itu tinggi. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ada kata-kata Soekarno was a prominent leader of the nationalist movement during the colonial period. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat dari katanya kan di sini ada kata prominent ya, terus di sini ada kata reputable ya, berarti maknanya kalau kita lihat ya ini mirip-mirip gitu ya. Sama-sama artinya itu pemimpin yang bagus, yang menonjol, yang dikenal sama orang gitu, tentang gerakan nasionalnya. Berarti yang ini betul gitu ya. Terus kita lihat yang kedua, yang B, Soekarno spend the rest of his life in Bogor. Menghabiskan waktunya di Bogor katanya. Oke, kita cari aja kata Bogor, di sini ada ya di akhir. Di sini dia bilang bacaannya, after Soeharto was in charge, Soekarno was exiled to Bogor and spent the rest of his life there. Ini gampang banget ya, berarti Pak Soekarno setelah diganti posisinya sama Pak Soeharto langsung menghabiskan sisa masa hidupnya gitu ya di Bogor. Berarti kan jawaban yang B benar ya. Kita lihat yang C, Soekarno played an important role in Indonesia's independence. Ya, ini kalau tanpa kita baca juga kita udah tahu ya kalau Pak Soekarno itu punya peran penting dalam kemerdekaan Indonesia. Berarti ini betul. Kalau mau cek di sini, teman-teman cari aja kata independence ya, nih kemerdekaan. Oke. Nah, di sini ada dideklarasikan oleh Pak Soekarno dan juga Muhammad Hatta gitu ya kemerdekaannya. Oke. Terus kita lihat di sini yang D, Soekarno was the first president of 32 years. Jadi presiden pertama yang menjabat selama 32 tahun. Di sini teman-teman bisa cek ada 32 tahun, tapi di sini kata-katanya Soekarno's position ya, posisinya Pak Soekarno itu as president was replaced, diganti sama Pak Soeharto, seseorang yang menjadi presiden selama 32 tahun. Jadi yang 32 tahun itu Pak Soeharto, bukan Pak Soekarno ya. Berarti yang salah itu yang D. Oke, kalau yang E ini betul ya, Pak Soekarno menerapkan sistem pemerintahan demokrasi terpimpin tahun 1957, itu ada di sini ya. 1957 dia autocratic sistemnya disebut sebagai guided demokrasi ya. Jadi betul, sesuai. Oke. Nah, sekarang kita cek di soal berikutnya lagi. Sekarang nomor 2, what is the topic of the passage? Oke, kalau tadi informasi yang spesifik, kalau ini kita topik. Kalau topik seperti biasa, teman-teman tinggal cari apa? Kalimat utama, ya ini sering banget
udah kita bahas ya. Jadi jangan sampai salah lagi. Ini ada 2 paragraf, teman-teman tinggal lihat aja di sini kalimat pertamanya ngomongnya tentang apa. Soekarno was the first president of Indonesia. Pak Soekarno adalah presiden pertama di Indonesia. Oke. Terus yang paragraf kedua, kita lihat kalimat pertamanya juga di sini. Setelah sistem demokrasi terpimpinnya itu kacau, digantikan di tahun 1957 oleh Pak Soekarno itu menjadi sistem otokratik ya namanya, atau demokrasi terpimpin. Oke, berarti ada penggantian sistem pemerintahan ya. Terus boleh kalau teman-teman masih ragu, kita cari kesimpulannya biasanya ada di kalimat terakhir dari bacaan ini ya. Berarti ada di sini, after Soeharto was in charge, yang tadi ya, setelah Pak Soeharto itu menggantikan posisinya Pak Soekarno, nah Pak Soekarnonya ini langsung pergi ke Bogor dan menyelesaikan sisa hidupnya di sana. Berarti topiknya ini kan sebenarnya ngomongin tentang Pak Soekarnonya kan dari tadi ya. Jadi pasti ada Soekarnonya juga gitu di pilihan jawabannya. Terus ini bukan hanya tentang Soekarno sebagai leader ya. Kalau Soekarno sebagai leader itu cuman ada di bagian yang atas nih ya. Kalau yang bawah ini udah bukan leader lagi karena dia udah mau tergantikan dengan Pak Soeharto. Jadi kalau cuman leader agak kurang. Kalau yang C ini ngomongin hari kemerdekaan doang. Hari kemerdekaan cuman ada di sini aja ya. Terus kalau misalkan yang D, sistem pemerintahan itu cuman ada di sini, yang pergantian sistem di kedua. Terus apalagi? Perang Indonesia. Oke, perang Indonesia itu maksudnya melawan penjajah ya. Itu juga sebetulnya adanya di sini doang, di paragraf pertama kalimat terakhir. Jadi kalau mau mencakup semuanya, kita pilih jawabannya itu yang A. Ini tentang kehidupan dan juga perjuangan seorang Soekarno. Diceritain dari awal jadi presiden, terus gimana ngehadapin penjajah sampai akhirnya beliau digantikan oleh Pak Soeharto. Gitu ya teman-teman. Oke, itu untuk topiknya. Sekarang kita lihat nomor berikutnya, nomor 3. What did Soekarno do to keep stability in Indonesia after the declaration? Apa yang dilakukan oleh Pak Soekarno untuk menjaga stabilitas Indonesia setelah deklarasi? Deklarasi itu maksudnya setelah kemerdekaan ya. Jadi abis 17 Agustus gitu. Nah, kan kita tuh sebenarnya masih belum stabil teman-teman. Nah, apa yang dilakukan sama Pak Soekarno? Tinggal teman-teman cari aja nih kata declaration atau kalau ada kata stability ya. Di teks teman-teman bisa cek. Nah, deklarasinya itu kan tentang kemerdekaan ya. Jadi ini kan independence was declared ya, tanggal 17 Agustus. Nah, setelahnya ini ada kata-kata kayak gini teman-teman. At the same time, pada waktu yang sama, Soekarno was appointed as the president and Muhammad Hatta as vice president. Jadi presiden sama wakilnya itu ya Pak Soekarno dan Pak Muhammad Hatta gitu ya. Nah, after becoming president, setelah beliau itu jadi presiden, Soekarno had to fight once again against resisting Dutch recolonization effort. Jadi setelah kita merdeka nih, terus kan Pak Soekarno langsung jadi presiden. Nah, setelah dia jadi presiden, berikutnya itu beliau tetap ada perlawanan terhadap Belanda. Kalau di sini ya, fight itu perlawanan ya terhadap Dutch. Dutch itu orang Belanda, penjajah berarti di sini maksudnya tentang adanya rekolonisasi. Berarti jawaban yang betul yang mana? Jawaban yang betul itu adalah yang C. Made another resistance to the invaders ya. Jadi membuat pertahanan lain untuk melawan para penjajah ya. Invaders di sini berarti maksudnya pada saat itu ya Dutch ya atau orang-orang Belanda gitu ya. Dan kemudian nanti kan ada mungkin orang-orang Jepang juga dan lain sebagainya. Pokoknya ini fokusnya ke penjajah aja ya gitu ya. Oke, jadi jawabnya untuk nomor 3 itu yang C. Jangan terkecoh sama kalau teman-teman di sini kan ada kata-kata at the parliamentary democracy chaos ya. Jangan terkecoh ke situ karena kalau yang ini tuh beda tahun. Ini kan 1957, ini 1945. Jadi kalau mau setelah kemerdekaan itu cari yang waktunya itu deket-deket gitu ya. Kalau 1957 itu tentang parlementer itu setelah beliau melawan penjajah baru ada demokrasi parlemen gitu ya. Oke, lanjut berarti kita ke soal nomor 4. Di sini soalnya this passage can probably be found in. Bacaan ini tuh bisa ditemukan kemungkinan di mana sih? Ya, kita nemuin bacaan kayak gitu adanya di mana? Apakah di bibliografi? Nah, ini kalau teman-teman belum tahu, bibliografi itu adalah kumpulan
daftar pustaka. Ya, jadi biasanya teman-teman kan kalau misalkan baca karya ilmiah atau sesuatu yang berhubungan sama penelitian, itu kan biasa belakangnya ada daftar pustaka. Nah, kalau misalnya itu disusun, namanya jadi bibliografi gitu ya. Nah, ada yang agak mirip biografi, tapi ini beda ya. Biografi sama autobiografi, atau kalau bahasa Indonesia biografi sama autobiografi gitu ya. Biografi itu tentang kisah tentang seseorang, biasanya menceritakan seseorang. Autobiografi juga sama, menceritakan seseorang. Bedanya di mana? Bedanya itu dari sudut pandangnya. Kalau biografi itu pasti bacaannya dibuat sama orang lain. Misalnya kalau di sini ya tentang Pak Soekarno, dibuatnya teksnya bukan sama Pak Soekarno sendiri gitu ya. Ini sama orang lain gitu. Jadi ini pakai sudut pandang orang ketiga namanya ya. Jadi kalau kita artiin pasti pakainya itu kata-katanya pengganti orangnya itu dia, beliau, atau disebut namanya gitu ya. Kalau misalkan yang autobiografi ini pakai sudut pandang orang ke-1 atau orang pertama. Jadi ini ditulis sama orangnya sendiri. Jadi misalnya kalau Pak Soekarno pengen nyeritain dirinya sendiri, pasti bilangnya tuh me atau I, my gitu ya. Ngomonginnya tentang aku, tentang saya gitu. Jadi ya kalau misalnya teman-teman lihat di sini bacaannya kan nggak ada kata-kata saya ya, tapi lebih ke nyebutin nama Soekarno atau beliau. Jadi jawabannya udah pasti ini bisa ditemukan di biografi ya, karena ini ngomongin tentang perjalanan hidupnya Pak Soekarno tadi kalau kita lihat dari topik bacaan ya. Kenapa bukan popular magazine? Kalau ini kan majalah populer. Kalau yang namanya majalah populer biasanya ini ngomongin tentang isu yang populer juga. Isu populer itu biasanya sebuah peristiwa penting, sebuah kejadian besar yang masih punya perhatian khusus dari masyarakat. Nah, kalau ini kan sebenarnya bukan peristiwa, itu lebih ke satu orang gitu ya. Jadi lebih fokusnya itu biografi gitu ya. Kalau news headline ini kan ngomongin tentang berita ya, headline berita. Kalau berita itu kata kuncinya harus aktual. Jadi misalnya ini terjadinya tahun berapa? 1945 ya harusnya keluar juga beritanya di tahun segitu. Kalau ini kan sebenarnya udah lama ya. Ini ngomongin perjalanan yang panjang, jadi ini pasti bukan berita. Oke? Jadi jawabannya langsung yang B ya. Oke, nah itu untuk soal nomor 1 sampai 4 nih teman-teman. Selanjutnya ada soal nomor 5 buat kalian latihan, coba dijawab. What was the actual reason to change the president's position? Apa alasan paling penting, paling aktual tentang perubahan posisi atau kedudukan dari presiden? Nah, boleh teman-teman kira-kira dianalisis dari teksnya jawaban yang tepatnya yang mana ya. Oke, jadi bisa langsung di komen di bawah. So, itu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa membantu teman-teman buat belajar menuju TBK 2023. See you on the next video. Dah!